Di tangan legend Dudung, Kadrun mati kutu, tersandung dan tergulung. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PA 212 dan MUI mati kutu digulung legend Dudung. Artikel oleh Nina Anwar. Ketika masih menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun lalu, nama Dudung Abdurrahman mendadak tenar dan dipuji banyak warga masyarakat guys. Pasalnya, Dudung ini tanpa basa-basi menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab, imam besar FPI yang tersebar di berbagai lokasi di ibu kota. Satu hal yang mengagetkan dan juga memberikan pencerahan ya, mengagetkan karena kita semua mungkin sudah muak melihat baliho-baliho itu guys, memuja-muji, mendewakan dan meninggikan Rizik, padahal statusnya kembali lagi jadi tersangka kasus chat enak-enak. Sampai media luar negeri pun menyebutnya sebagai ekspor fugitif atau mantan buronan kasus enak-enak. Nah, terangkat pula nih guys, bahwa baliho itu tidak berizin, namun jajaran Pemprov DKI tidak juga berhasil menertibkannya. Namanya bahkan jadi menambahkan kesan ya, seakan-akan Rizik ini tidak ada lawannya guys. Namun begitu Dudung turun tangan, tidak ada satupun perlawanan dari FPI sebagai pihak yang memasang baliho. Mereka hanya terdiam guys, bingung mau ngapain, mau melawan bagaimana. Sampai baliho Rizik robek-robek ketika diturunkan pun mereka hanya bisa melihat dengan pasrah. Sebuah pencerahan bagi masyarakat untuk tidak lagi takut terhadap kekuatan FPI yang katanya pernah menggerakkan 7 juta umat. Kekuatan itu tidak ada lagi sisanya sekarang. Saya pernah menulis bahwa pasca perenan baliho Rizik, Dudung menjadi target pembunuhan karakter guys. Namanya hendak didiskreditkan oleh media yang terlihat mendukung FPI, yakni ketika Legend Dudung diangkat jadi Pangkostrat. Sementara media lain menyebut hal itu sebagai promosi. Satu media ini saja yang menyebutnya sebagai mutasi dengan embel-embel galaknya Dudung terhadap FPI. Tentu saja sentilan macam ini tidak ada efeknya sama sekali guys. Mungkin karena modalnya juga gak gede ya, sehingga tidak bisa mengatur banyak media. Namun ini sudah jadi indikasi sih guys, bahwa Dudung yang sekarang berpangkat legend sudah jadi target untuk didiskreditkan. Tinggal menunggu momen ataupun celah tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh gerombolan kadrun ini. Momen yang diyakini sebagai celah itu pun datang ketika Legend Dudung memberikan pengarahan kepada para prajurit TNI belum lama ini. Saat itu guys, Legend Dudung melakukan kunjungan ke Batalion Zipur 9 Kostrad di Bandung, Jawa Barat. Legend Dudung mengingatkan agar para prajurit TNI menghindari sikap fanatik yang berlebihan dan juga bijak ya dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama, karena semua agama itu benar di mata Tuhan. Demikian perkataan dari Legend Dudung itu guys. Ada yang salah dengan perkataan Legend Dudung menurut kalian? Kata saya sih perkataan itu merupakan sebuah nasihat yang bijak ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pun juga menegaskan dukungannya terhadap pernyataan Legend Dudung itu, bahwa semua yang berlebihan itu memang tidak baik. Menteri Yakut juga mengamini pernyataan Dudung soal semua agama benar di mata Tuhan. Para pemeluk suatu agama pasti menganggap agamanya benar di hadapan Tuhannya. Sebenarnya guys, kalau mau cermat ya, bijak dan juga dewasa, dukungan Menteri Agama terhadap Legend Dudung sudah memberikan kode keras bahwa pernyataan Dudung itu tidak bakal bisa dipakai sebagai celah untuk mendiskreditkan Dudung dan juga memprovokasi publik. Namun namanya orang yang mungkin sudah punya dendam atau memang mungkin punya tujuan yang buruk ya untuk menenggelamkan Dudung, tetap saja akhirnya pernyataan Dudung dijadikan polemik. Oleh siapa lagi kalau bukan kubu Rizik, PA 212 dan juga MUI di antaranya. Mereka ini yang paling vokal suaranya menyerang Dudung guys. Pengacara Rizik nih misalnya Aziz Yanuar dengan keras sok menggertak. Dia menantang Dudung untuk menikahkan anaknya dengan cara agama lain guys. Juga menantang apakah Dudung berani bikin perjanjian jika ada keluarganya yang wafat lalu dikuburkan dengan ajaran agama lain. Berasa pemegang kunci surga sih ya. Hehehe. Menurut Ketua PA 212 Aminuddin, Dudung ini juga harus lebih mengerti apa yang harus dibicarakan sebelum memberikan pernyataan. Dia pun menyuruh Legend Dudung banyak baca lagi guys. Seakan Pangkostrat adalah orang yang, mohon maaf, menurut dia kurang cerdas ya dan tidak tahu apa-apa.
Kemudian menurut Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif, pernyataan Dudung itu sudah melampaui batas dan juga wewenang sebagai pangkostrat sehingga bisa memecah belah umat Islam dan juga TNI. Dia pun menyebutnya sebagai racun. Campur racun. Well, sementara itu guys, Novel Bamukmin menyebut Dudung salah kaprah dan sengaja membuat kegaduhan. Ada beberapa suara datang dari MUI juga nih guys. Ketua MUI Sumatera Barat ini mempertanyakan Tuhannya siapa yang dimaksud. Dia memastikan bahwa itu bukan Tuhan kaum muslimin. Petinggi MUI lainnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyebutkan pernyataan Dudung itu sesat dan juga menyesatkan guys. Dudung diminta menarik kembali pernyataannya dan juga meminta maaf kepada publik karena sudah menimbulkan kegaduhan. Kemudian Waketum MUI Anwar Abbas menyebut pernyataan Dudung mengandung kontroversi, salah dan juga sesat. Legend Dudung pun juga sempat menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya itu guys, menjelaskan konteks perkataannya itu bahwa dia itu adalah panglima kostrat, bukan ulama. Dia memiliki prajurit yang berasal dari berbagai pemeluk agama. Dia tidak mau dong anak buahnya sampai terpengaruh dengan pihak luar dalam beribadah agar tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan. Sebuah klarifikasi yang sebenarnya sudah jelas sejak awal, tanpa perlu dijelaskan pun harusnya mereka juga yang punya ilmu agama bisa memahami konteksnya dengan benar ya guys. Toh Menteri Agama pun juga sudah mendukung legend Dudung juga kan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegaduhan yang disebut MUI maupun PA212 sengaja diciptakan oleh mereka sendiri guys. Mereka lah yang sengaja ribut menyerang Dudung. Apakah keributan ini akhirnya berhasil menggerakkan jutaan umat untuk ikut menyerang Dudung? Ternyata tidak sama sekali Ferguson. Bahkan Ketua Bidang Dakwah dan juga Uhwah MUI, Khalil Nafis mengeluarkan reaksi yang cukup kalem guys. Sampai disebut media sebagai pembelaan terhadap Dudung. Khalil menyebut pernyataan Dudung itu menurut Pancasila untuk hidup bersama di Indonesia. Walaupun Khalil sedikit memberikan koreksi juga ya, bahwa toleransi itu memaklumi, bukan menyamakan. Namun tidak ada kata-kata yang jelek tuh yang dilontarkan ke arah legend Dudung. Tidak ada pula tudingan bahwa Dudung bikin gaduh dan disuruh meminta maaf. Bagi saya guys, ini adalah sebuah sinyal yang mengakui bahwa Dudung sudah berhasil menggulung para kadrun. Bikin ribut-ribut itu sekedar angin lalu yang berisik ketika lewat. Namun sesudah itu tidak ada lagi bekasnya. Klarifikasi disampaikan legend Dudung dengan santuy dan juga telak guys, tanpa bisa diserang lagi oleh para kadrun. Sesudah itu semua senyap, tidak ada polemik, tidak ada kegaduhan, buru-buru. Sampai ada gerakan 7 juta umat menuntut Dudung. Di tangan legend Dudung, kadrun mati kutu, tersandung dan tergulung. Selalu dari kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan juga terima kasih yang sudah mendukung Suara Nana. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.